tolong dibedakan antara ekonomi dan orang Islam. Kalau kayak demikian maka terjadi pengkaplingan. Harusnya ditanyakan bagaimana menjadi seorang ekonom yang sukses. Nah, sehingga kita bisa bercermin pada orang lain. Gitu, dan kita bisa mencermini di mana kelemahan orang Islamnya, gitu caranya bertanya begitu. Ya, mungkin sebagian orang Islam ada yang sukses dengan ekonominya, sedang sebagian yang lain tidak mendapat kesempatan yang sama. Ini di mana letak kesenjangan ini? Ekonomi itu sebetulnya itu ilmu yang dimulai dari rumah tangga. Sebetulnya di situ. Home industry itu ekonomi. Jangan ekonomi kemudian larinya kepada fabrikasi. Ya, paling sederhana kan ekonomi Islam mulai dari rumah tangga. Petani itu mayoritas kan umat Islam ya. Secara materi dibandingkan misalnya dengan non muslim yang punya toko-toko ya, kan sepertinya jomplang ya. Yang petani kan tidak tidak begitu menonjol. Ini kan punya mobil, punya toko, punya garap. Tapi kalau dibandingkan secara objektif, kuat mana pertahanan ekonomi? Petaninya atau tadi itu pedagang-pedagangnya itu? Ini fakta loh, ini ringan-ringan saja. Cara belajar begitu. Dilihat di dalam masyarakat itu. Mana yang lebih sukses? Petaninya, walaupun dia hanya punya kenapa begitu? Saya akan melihat mbah saya sendiri. Dia penggarap sawah, punya orang, tapi dia punya anak, saya ikut punya cucu dan sebagainya. Ya begitu-begitu saja. Hidupnya dalam kemiskinan. Dia petani. Kenapa? Lumintunya itu tadi ya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan itu sudah melakukan pendekatan ilahiyatnya di situ. Sementara pedagang-pedagang yang tadi keserakahan, ya sudah dia jatuh bangun kan. Pada waktu ngembat dia dapat banyak, tapi habis begitu bangkrut sungguhan kan? Kan tidak stabil dalam kehidupannya. Nah, sekarang mau yang mana? Yang mau dipilih? Itu ekonomi. Ya. Ya, kalau melihat sekarang ekonomi internasional itu sudah di luar daripada konteks ekonomi sesungguhnya. Itu non ekonomis. Karena untuk mendapatkan hasil itu saja dia investasinya besar, masuk dunia politik. Yang kemarin itu loh yang diunduh, di mana kasus Jakarta Habib Raya, PT Habib Raya. Berantas Habib Raya ya. Coba bayangkan itu. Tata ruang dibeli satu pejabatnya supaya peraturan tata ruangnya lebih menguntungkan perusahaannya, mungkin begitu ya. Yang diketangkap itu loh ya. Itu kan pada dasarnya kan ekonomi. Investasi sampai kayak demikian, tapi ekonomi yang sudah tidak ekonomis, larinya kemana-mana.
Coba dipraktekkan saja. Pak Ika ngomong mall itu sebetulnya itu sebuah jangan diterima kemudian begitu saja, tapi itu sebetulnya sebuah ada sasaran tembak untuk saya yang strategis, merubah pola pikir kebanyakan umat Islam. Kenapa saya benturkan antara masjid dan mall? Bukan berarti saya kemudian anti masjid, tapi persangkaan mereka begitu ya silahkan, tuh saya tidak ada dampaknya apa-apa, ya. Bahkan seneng saya kalau ada yang orang berpersangka begitu biar rame gitu ya. Iya, untuk saya begitu. Tapi akan saya tunjukkan, soalnya saya kembalikan, saya buktikan untuk mall. Dengan mall saya bisa membuat masjid yang lebih baik daripada yang kamu buat. Itu. Dan berdampak lebih baik ya? Wah, pasti. Karena di dalamnya ada sebuah ideologi. Bagaimana sistem perdagangan di dalam Islam. Di sana sebetulnya. Mengunduh membuat rumah Tuhan itu selalu konotasinya masjid. Itu sudah terdoktrin ya. Makanya di daerahnya Pak Samsudin itu daerah Pasuruan dan sebagainya, jarak 50 meter udah masjid. Iya, jauh-jauh air saut-sautan loudspeaker dan sebagainya, orang hidupnya miskin. Kok akeh masjidnya kok hidupnya miskin, kan aneh. Jadi buruh pabrik kan miskin, kok tidak mempunyai pabrik. Ya. Nah itu maksud saya ya. Akan minta sumbangan kemana-mana untuk mendirikan masjid itu tadi. Kenapa kemiskinan? Seperti itu. Pakai loudspeaker sepanjang jalan, mendoakan orang dan sebagainya. Seandainya doanya itu manjur, untuk apa? Ngemis sepanjang jalan. Memalukan. Tuh. Berbuat, mau apa saja berbuat sekarang. Sesungguhan. Satu contoh ini. Pak Kadir itu kan RW. Misalnya minta izin ke setiap warga dari RW, saya titip di dalam setiap halaman rumah 5 pot cabai. Paham ya? Pak Kadir bawa dengan RT-RT ditaruh. Bapak Ibu hanya nyirami tolong. Ini ada 200 rumah ya. Kalau 5 pot kan berapa? 1000 pot. 1000 tanaman. 1 pot bisa hasil berapa? 100 gram. Kalikan. Dalam sekali panen. 1000 tanaman. 100 kilo. 1 kintal. 1 kintal. 3 bulan sekali. Kan itu sudah menjadi pemasukan untuk RW. Ya. Itu baru cabai. Belum tomat. Belum tomat. Yang simpel-simpel aja. Yang kayak gitu aja nggak terpikir itu. Loh, bisa ide kayak demikian, itu kecerdasan itu kalau rohaninya hidup. Makanya saya bilang, saya ini kalau melihat kayak demikian, sungguhan.
Jasmani satu pontang panting. Lahannya besar-besar. Bangun rumah kayak begini, kayak istana-istana. Dititipi mono gak gelem, mosok sih. Ada rumah yang tidak terpakai di pojok-pojok rumah, orangnya saja nggak ada. Diminta izinnya untuk RW. Produktivitas. Satu contoh. Tergantung kau punya kekuasaan. Itu ekonomi Islam. Dimulai dari rumah tangga itu. Makanya bilang banyak ide, mau melari kemana lagi? Hadapi kemiskinan tuh mau lari kemana lagi? Sekarang hanya tergantung. Nah, kebanyakan kan tidak, maunya begini. Kalau maunya begini, sungguhan sudah, bukan berarti putus asa. Minta saja pada Tuhan supaya dosanya tidak bertambah lama. Sudah Tuhan, sampai di sini saya tidak sanggup meneruskan hidup. Selesai. Boleh nggak? Boleh. Nggak mampu. Lalu apa ngepok inggon? Ganti dengan generasi yang lebih produktif. Ya itu seandainya jadi konsep tiap RT RW, kemudian apa ndak Kota Malang jadi penghasil cabai terbesar di Jawa Timur.